Terima kasih banyak kepada Ustaz Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim وعظم وأنعم وترحم وتحنن وزد وترمم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para alimul ulama, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah berkenan hadir dalam ta'lim di hari Ahad penuh berkah ini, DKI Masjid Jami An-Nasruk, ada Pak Haji Sutrisno dan yang lainnya, Pak Haji Agus, Pak Haji Andi dan yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun tentu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ana al-fakir. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini mohon maaf suaranya agak parau. Beberapa hari yang lalu saya ke Kalimantan ya, kurang tidur, baru tadi malam sampai jam 11:30 dan perjalanan ditunda dari Kota Baru, tidak ada pesawat ke Banjarmasin melalui Batu Licin, naik feri dulu, lalu ke Ujung Pandang, berangkat pagi sampai baru malam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, barangkali kurang tidur. Tema kita adalah kewajiban bersih jiwa saat sakaratul maut. Dan tema ini dirasa sangat penting. Kenapa? Karena kita diciptakan itu untuk ibadah, dan ketika kita kembali kepada Allah diminta bersih. Jadi tema ini berdasarkan hadis Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan, baik itu orang tuanya Islam maupun orang tuanya non muslim, semua manusia yang dilahirkan, kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci, tanpa dosa, dalam keadaan bersih. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawidani, yang menjadikan dia beragama Yahudi, au yumajjisanihi, atau menjadi Majusi, dalam redaksi yang lain Nasrani dulu, au yunasiranihi, atau menjadikan dia beragama Kristen atau Nasrani. Jadi semua yang dilahirkan kita dalam keadaan bersih. Ketika kita lahir dari orang tua kita, dari ibunda kita, itu bersih jiwa kita, tidak memiliki dosa. Nah, dalam perjalanan hidup inilah yang mengotori kita. Perjalanan hidup kita dari sejak kita lahir, utamanya dari balik, kita diminta pertanggungjawaban sampai kita wafat. Tadinya bersih, lalu dikotori oleh sifat-sifat ego kita, sifat-sifat serakah kita, sifat-sifat sombong kita. Misalkan ketika kita masih kecil, kita merasa bangga dengan mainan yang kita miliki, bagus, kita pamer kepada teman kita yang sebaya yang kecil, ini aku punya mainan. Itu mulai terbina, terbangun sifat bangga, memiliki harta. Ada mainan anak orang lain yang kita pandang bagus dan kita ingin memilikinya, maka usia anak kecil itu terkadang mengaku mainan anak orang lain sebagai mainannya. Ini punya aku. Belum ketika dia remaja, belum ketika dia dewasa, ketika dia berumah tangga, terkotori oleh perjalanan hidup ini. Nah, kenapa dipandang kita mesti bersih? Ketika kita akan menghadap Allah, maka hanya jiwa-jiwa yang bersih yang bisa kembali kepada Allah, sebagaimana ketika kita lahir.
Kata Allah dalam surah Al-Fajr yang sering kita dengar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang bersih, irji'i ila rabbiki radiyatan mahdiyah, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Artinya apa hadirin, kata para ulama, jiwa yang bisa kembali kepada Allah, jiwa yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya jiwa yang bersih, yang tenang, sebagaimana bersihnya jiwa itu ketika dia dilahirkan. Nah, amanat ini yang harus kita jaga. Ketika kita lahir bersih, maka ketika kita kembali diminta bersih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya jiwa yang bersih yang pantas masuk ke dalam surga, yang bisa masuk ke dalam surga. Ketika kita remaja, ya, berkelahi, di situ terbangun jiwa keras. Ketika berumah tangga, barangkali kita berumah tangga dengan pasangan hidup kita, terkadang muncul sifat-sifat yang merasa mudah tersinggung. Padahal kita berumah tangga memang latar belakang yang berbeda. Jangankan dengan orang yang lingkungannya berbeda, dari kecil kita sudah berbeda. Didikan orang tuanya beda, rumahnya beda, daerahnya beda. Kita dengan pasangan hidup kita begitu. Dengan adik kita yang satu lingkungan, yang satu atap, satu rumah, satu keluarga, satu rahim saja, tidak jarang berbeda. Maka dengan pasangan hidup, dengan istri, dengan suami, dengan anak kita, inilah yang menjadikan jiwa-jiwa yang tadinya bersih menjadi terkotori. Nah, diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebagai medan ujian kita. Setiap orang punya ujiannya, dan semua kita melewati fase ini. Kebanyakan kita melewati fase ini, fase anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Maka kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang bersih, irji'i ila rabbiki, kembalilah ke hadirat Tuhan dengan ridha, rela atas segala apa yang Allah gariskan dalam hidup ini, atas segala apa yang Allah anugerahkan. Karena apa? Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kata Allah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, tidak ada yang menimpa kita, menimpa kalian, kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Jadi kita tidak perlu dan tidak pantas sebagai orang beriman misalkan menggerutu, mengeluh. Tapi kita, yang diwajibkan kepada kita sebagaimana pembahasan pada beberapa bulan yang lalu adalah ikhtiar saja yang baik. Tidak perlu kita pikirkan hasil, ikhtiar yang baik, yang benar, yang maksimal. Lalu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pedagang tidak wajib dia untung, kewajibannya cuma usaha yang baik. Untung pada hakikatnya dari Allah, rugi pun dari Allah, sehingga dia tidak stres. Orang beriman itu pantang stres seharusnya. Ketika kita menjadi manusia yang diminta untuk menimba ilmu, wajib belajar, diwajibkan belajar, tapi tidak wajib dia jadi orang pintar, tidak wajib dia jadi orang sukses, tidak wajib dia jadi kiai, jadi orang alim. Tidak, kewajibannya hanya belajar yang baik, lalu tawakal kepada Allah. Perkara nanti Allah memberikan anugerah sebagai orang alim atau tidak, itu bukan kewajiban kita. Begitu juga ketika mendidik anak, tidak wajib anak kita harus jadi begini, harus jadi begitu sesuai keinginan kita. Kewajiban kita hanya ikhtiar mendidik anak secara baik dan benar akhlaknya. Bagaimana kita menjaga dari lingkungan yang tidak baik terhadap anak kita jaga. Ternyata ketika kita sudah ikhtiar yang baik, kau tahu-tahu anak kita pada masa dewasanya barangkali pada rumah tangganya dia mengkonsumsi minuman keras,
Ini bukan kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai manusia mendidik anak secara baik. Bahkan Allah memberikan pahala-pahala yang besar. Misalkan ketika kita punya anak perempuan, kata baginda Nabi, man kanat lahu, siapa yang punya 3 anak perempuan lalu dididik fa'addabahunna, dengan pendidikan yang baik, memberikan rezeki yang Allah anugerahkan, Allah titipkan melalui tangannya dengan rezeki yang halal. Kalau anak perempuan dipakaikan kerudung, ditutupi auratnya, diajarkan mana yang halal dan haram, kata baginda Nabi, ini akan menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya dari masuk api neraka. Datang seorang sahabat, ya Rasul, anak saya perempuan cuma 2. Apa kata Nabi? 2 juga sama. Kalau dididik dengan baik dan benar, pemahaman agamanya baik, interaksi sosialnya baik, auratnya dijaga. Nah, kalau kita punya anak perempuan, didik dari sejak kecil, dibiasakan. Bisa karena biasa, jangan nunggu dewasa. Lalu datang seorang sahabat, ya baginda, anak saya cuma 1 yang perempuan. Hingga keluar sabda baginda Nabi dengan sanad yang sahih, man kanat lahu bintan, siapa yang punya 1 anak, fa'addabaha, lalu dididik, wa bi ahsani ta'dibiha, lalu memberikan rezeki yang Allah titipkan dengan rezeki yang halal, kanat lahu sitran wa hijaban minan nar, maka 1 anak perempuannya ini meskipun cuma 1 menjadi penghalang bagi orang tuanya dari masuk api neraka kalau dia dijaga dengan baik. Nah, kata Allah dalam Al-Quran tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan ridha dan ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam jannati, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Maka jiwa atau manusia yang bisa menghadap kepada Allah, diterima oleh Allah, masuk ke dalam surganya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hanya jiwa yang bersih. Yang tidak diterima. Mesti dibersihkan dulu sebelum masuk ke dalam surga. Makanya kata baginda Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala khardalin min kibrin. Tidak akan pernah berada di dalam surga, tidak akan pernah menginjakkan kakinya ke dalam surga, man kana fi qalbihi, siapa saja yang ada di dalam kalbunya, di dalam jiwanya, mithqala khardal, tidak banyak, setitik saja, tidak pantas dia berada dalam surga. Setitik dari kesombongan, la yadkhulul jannah. Nah, hadirin sekalian, terkait dengan ini, dengan tema ini, ada satu hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh para ulama hadis. Mata rantai sanadnya sangat baik, sahih. Apa kata baginda Nabi? Man faraqar ruhu al jasada. Ini juga bagian dari ilmu akidah, dari pemahaman akidah kita, membersihkan jiwa, akhlak dan semisalnya. Siapa saja yang faraqar ruhu, jiwanya berpisah, al jasada, dari jasadnya, wa huwa bari'un min thalath, dan dia terbebas dari 3 hal. Kata Nabi, orang ini bukan hanya dia pantas masuk surga, bukan hanya boleh masuk surga, kata baginda Nabi, tapi kata baginda Nabi, wajabat lahul jannah, wajib dia masuk surga, wajib dia berada di dalam surga. Apa 3 hal ini hadirin sekalian? Mudah-mudahan bisa kita kerjakan. Yang pertama, kata baginda Nabi, bariun minal kibri, terbebas dari apa yang namanya al-kibru, ketakaburan, kesombongan. Nah, sombong ini banyak bentuknya.
banyak jenisnya. Sombong, dimohon maaf ya, bukan maksud menyinggung, tapi nasihat, saling menasihati. Wal 'asri innal insana ma'a khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq, memberikan, saling mengingatkan dengan kebenaran. Jadi sombong, merasa paling, kalau bukan karena saya masjid ini nggak akan semegah ini misalkan. Itu mulai ada riak-riak kesombongan. Ini kampung ini kalau saya bukan ketua RW-nya nggak akan maju misalkan. Ini contoh. Yang RT juga begitu. Atau merasa pandai dengan ilmunya, paling pintar. Wah itu salah, itu bodoh itu dia misalkan. Ada jiwa merasa paling pintar, paling alim, dia barangkali profesor ataukah doktor ataukah lulusan luar negeri ataukah karena hafiz Quran atau karena kelebihan-kelebihan yang Allah sebenarnya Allah anugerahkan. Dia merasa lebih bukan hanya dalam hal jabatan, dia lebih paling tinggi, lebih mulia, lebih berilmu, lebih kaya, lebih berjasa. Ini sombong. Maka harus kita hilangkan sifat sombong ini ketika kita menghadap kepada Allah. Syukur-syukur jauh sebelum kita meninggal, sombong ini sudah kita jauhkan dan sudah menjadi kepribadian kita untuk tidak sombong. Kenapa? Karena kematian tidak ada yang tahu. Hanya segelintir orang yang tahu, hanya orang-orang khusus yang tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah. Ada. Seperti guru kami Buya Ibrahim Bonjol dari Medan. Itu dia memberitahu bahwa saya 3 tahun lagi akan meninggal dunia. Kepada murid-muridnya. 1 tahun mendekat, saya 1 tahun lagi akan meninggal dunia. Sebulan mau meninggal dia sampaikan, 1 bulan lagi saya akan meninggal dunia. Seminggu akan meninggal. Dia sampaikan, wahai para muridku, aku tidak lama lagi akan meninggal. 1 minggu ini lagi. Di hari meninggal dunia dia kumpulkan murid-murid dan anak-anaknya. Hadirin sekalian, maka sombong ini jangan sampai kita terbawa kepada saat kita meninggal. Jangan sampai su'ul khatimah, buruk akhirnya. Tapi sedianya husnul khatimah, sekelas dengan sombong, sederajat, sejenis dengan sombong, sifat hasud, iri hati, dengki, angkara murka. Maka mohon maaf, jangan hanya gara-gara bertetangga, jalanan depan rumah kotor, sampah, atau selokan macet, marah dengan tetangganya sampai ke bawah meninggal. Hanya gara-gara tanahnya barangkali kepake, dirampas 2 jengkal, marah dongkol, itu kan tanah saya tidak rela, sampai ke bawah mati. Jangan sampai karena di tempat pekerjaan barangkali dipecat sama atasannya, saya tidak bersalah, bukan saya yang salah, sampai ke bawah mati, saya tidak rela. Ini tidak benar hadirin. Ini akan menghalangi orang tersebut untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala khardalin min kibrin. Tidak akan pernah menginjakan surga yang di dalam jiwanya ada setitik kesombongan. Maka relakan itu, ridhoi itu. Karena tidak ada yang terjadi di muka bumi ini secara kebetulan, semua terjadi dengan izin Allah, meskipun itu hak dia. Contoh, kita sama abang, sama empok, sama adik misalkan, sama saudara kandung, jangan hanya gara-gara warisan marah sampai ke bawah mati, merasa diperlakukan tidak adil. Kok saya dapatnya segini, kok yang lain segitu misalkan. Hingga ketika meninggal dunia masih ada rasa mangkal, ada ganjalan. Ini tidak baik hadirin untuk masa depan akhirat kita. Maka relakan itu, ikhlaskan. Begitu juga kita di tempat bekerja, barangkali ada gesekan pekerjaan,
bersaing berlomba untuk menduduki jabatan tertentu. Maka sebagaimana tadi kita sampaikan, yang bekerja ini tidak wajib dia harus tinggi jabatannya, jadi per 2 tahun naik pangkatnya, jadi manajer kah, jadi kepala bagian kah. Itu tidak wajib, bukan kewajiban kita. Kewajiban kita bekerja yang baik, yang benar, yang profesional. Perkara nanti Allah mengizinkan kita naik jabatan atau tidak, itu bukan kewajiban kita. Makanya kata para ulama, sedianya orang beriman itu tidak akan pernah mengalami stres. Apalagi ketika dia sholat, menghayati sholatnya, Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Artinya semuanya remeh, semuanya kecil, karena hidup di dunia ini hanyalah sementara, medan ujian. Jangan hanya gara-gara kita berumah tangga dengan istri kita, dengan suami kita marah, barangkali lakinya galak, ditampar misalkan, itu salah memang. Islam tidak mengajarkan itu. Nabi juga mencuci pakaiannya, Nabi juga membersihkan sendalnya, Nabi juga, bahasa kita itu, membersihkan rumah, bukan menghinakan diri. Memberikan contoh kepada para sahabat yang lain bahwa suami punya tanggung jawab. Ini mohon maaf kepada suami, terkadang memang kalau di Indonesia merasa seperti raja, padahal Allah berfirman, wa akhadna minkum mitsaqan ghalizan. Allah mengambil janji yang besar. Akhadna, perempuan ini mengambil dari para suaminya mitsaq, perjanjian yang ghaliz, yang berat, yang besar. Kenapa? Karena ketika dia bersedia menikahi seorang perempuan, pindah tanggung jawab orang tuanya, walinya. Jadi pada hakikatnya kata para ulama, ketika aku nikahkan anda dengan anakku Fulanah binti aku dengan mas kawin yang engkau sebutkan tersebut tunai, saya terima nikahnya, kawinnya. Di bahasa Indonesia ada takkid, saya terima nikahnya, kawinnya, atau dan kawin, itu hanya pentakkidan. Samanya nikah dengan kawin itu secara bahasa Arab sama saja, an-nikah wa tazwij sama. Saya terima nikahnya, kawinnya, anak bapak, Fulanah binti bapak, anak bapak, atau yang di misalkan pamannya menjadi wakil dan lain sebagainya, wali. Maka maksudnya adalah saya terima tanggung jawab ini. Kata orang tuanya, selama ini anak saya makannya sama saya, pakaiannya saya yang beliin, kasih sayangnya saya yang mencurahkan, keamanannya saya yang menjaga, tempat tinggalnya bersama saya, pendidikan agamanya, pemahamannya saya yang mendidik. Sejak hari ini aku serahkan kepada anda, aku nikahkan, saya terima. Itu maksudnya, ya saya terima. Artinya suami tanggung jawabnya besar. Makanya wajar kata baginda Nabi, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saja boleh seorang manusia menyembah manusia yang lainnya, tentu aku sudah memerintahkan seorang perempuan, seorang istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suaminya. Tapi tentu kalau suaminya ini memenuhi kewajibannya, memberikan hak para istrinya, berbeda tentu kalau suaminya tidak menunaikan hak-haknya, secara otomatis gugur haknya. Nah, ini perlu keseimbangan. Nah, ini bukan saya ngajarin perempuan minta cerai, bukan, ya. Karena kata Nabi, kata para ulama, sebagaimana Siti Fatimah Az-Zahra, anak baginda Nabi, itu bersabar dengan kehidupan bersama suaminya lebih utama. Fatimah Zahra membantu suaminya menepung, menggiling tepung gandum untuk makan anak-anaknya. Suaminya bersabar ketika tidak ada makanan dan lain sebagainya. Jadi istri berperan membantu suami, saling memahami. Dalam fikih diatur, kalau istri itu, ini fikih, kita bicara fikih berdasarkan dalil yang ada, Al-Quran dan hadis, ulama merumuskan, kalau seorang suami bawa bahan makanan, beras mentahkah, tepung terigu kah, suruh masak bininya nggak bisa masak, saya nggak mau masak, itu bukan kewajiban istri. Suami tidak boleh memarahi, karena
dasar hukumnya, awal hukumnya, istri ini makan udah jadi, udah matang gitu. Makanya kenapa istri diminta sangat hormat sama suami, karena dia terpenuhi kebutuhannya, bajunya, pakaiannya tercukupi, makannya udah tinggal makan, nggak perlu masak. Ini hukum awalnya, hukum dasarnya. Mendidik anak, suami mendidik istri, suami membersihkan rumah, hukum awalnya kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Makanya enak laki-laki yang di Indonesia banyak dibantu oleh ini, betul nggak Bu? Nyuci baju siapa Bu? Istri. Nyerika istri. Membersihkan rumah istri. Udah begitu laki pengen makan, lauknya ada lauknya, ikannya, ada sayurnya, ada sambalnya, terkadang ada kerupuknya, ada sayurnya. Ngasih biaya makan sehari cuma 40.000, anaknya 4. Betul. Terkadang semua tugas yang ada di rumah istri yang ngerjain, laki mah terkadang merasa ringan, terkadang begitu. Sudah begitu pengen seperti raja, sangat dihormati. Mestinya saling memahami, saling mencintai, karena kewajibannya itu adalah kewajiban suami pada dasarnya secara hukum fikih. Hanya saja dalam agama saling memahami. Maka istri lebih utama bersabar bersama suaminya meskipun dia dimarahi barangkali, ketimbang dia minta cerai. Ini paling mulia istri seperti itu. Gadainya adalah surga, pintu surganya di situ. Pintu surga istri di suami. Masing-masing ada ujian dan cobaannya. Nah, seperti hadis sekalian. Maka dari kehidupan interaksi sosial inilah jiwa kita menjadi terkadang kotor. Padahal kita diminta ketika kembali kepada Allah itu bersih, sebagaimana bersihnya ketika kita dilahirkan. Maka ketika kita barangkali dalam ujian hidup ini, warisan kita dikasih sedikit, kok abang saya kok dapatnya 5, kok saya cuma 2 misalkan, marah sama abangnya, atau marah sama adiknya, marah sama orang tuanya, orang tua nggak adil misalkan, kebawa sampai mati, ini menghalangi. Maka tidak pantas kita pilih. Kenapa? Karena tidak ada yang terjadi secara kebetulan, semua terjadi dengan izin Allah, meskipun itu suatu kezaliman, Allah izinkan terjadi. Karena kejadian-kejadian ini ada yang terjadi dengan izin Allah, Allah sukai, Allah ridhoi. Ada yang terjadi tidak Allah sukai. Pencurian terjadi dengan izin Allah, tapi tidak Allah cintai. Perzinahan terjadi, tapi Allah tidak relai, Allah tidak sukai. Yang Allah cintai sedekah, kita bersedekah dengan izin Allah terjadi. Kita berbuat baik kepada anak kita, kepada istri kita, kepada pasangan hidup kita, kepada tetangga, kepada anak yatim. Harta kita sumbangkan ke masjid. Ini investasi yang hakiki, yang pasti akan kita jumpai. Pasti itu yang akan memudahkan langkah kita. Inilah diantara amalan yang membersihkan jiwa kita. Sedekah, membantu tetangga, senyum kepada orang lain. Jangan, ini bukan golongan saya, boro-boro salam, mau salam melihat kaki dulu. Ada yang begitu hadir. Saya tugas di Islamic Center, terkadang itu kita kan merangkul semua, kita senyum, assalamualaikum, dia ngeliat kaki dulu, kakinya cingkrang enggak? Islam itu enggak begitu hadirin sekalian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat bentuk kalian, wala ila ajsamikum, kepada ketampanan, kecantikan pakaian kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, Allah melihat kepada lebih utama jiwa, hati, meskipun penampilan perlu, wa amalikum, dan amal perbuatan kalian. Maka ketika kita meninggal dunia jangan sampai ada ganjalan, relakan itu, ikhlaskan itu. Meskipun kita dizalimi, tanah kita diambil 2 jengkal, nih kok tetangga bangun temboknya kok di sini, harusnya kan sesuai sertifikat tanah ke dia, kok menghimpit ke saya. Ini kalau kita terima dengan ikhlas, ini menjadi tabungan kita.
Dan memang pada hakikatnya ini bukan milik kita, ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Jabatan bukan milik kita, rumah, mobil, ini titipan dari Allah. Bukankah ketika kita lahir ke muka bumi ini hadirin sekalian, sehelai benang pun tidak ada yang menempel di tubuh kita? Betul Bu? Apakah ada orang ketika lahir ceprot dari rahim ibunya tahu-tahu ada gelang emas? Ada yang begitu? Enggak ada. Kita lahir ke muka bumi ini tanpa membawa apa-apa. Sehelai benang pun tidak ada yang menempel di tubuh kita. Artinya kita tidak punya apa-apa. Apa yang kita miliki? Jabatan, gelar, ilmu, kekayaan, dan lain sebagainya. Itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketika kita meninggal dunia masih ada ganjalan. Ini harapan kita dalam mengkaji hadis Nabi yang mulia ini. Itu baru pertama, bariun minal kibri, terbebas dari yang namanya kesombongan dan sifat-sifat sejenis yang sekelas dengan sombong ini. Hasu, iri hati, tetangga beli mobil, aduh, merasa gimana gitu, merasa enggak enak, atau merasa tersaingi, atau merasa tersinggung. Ini yang mengotot jiwa kita. Dan memang setan masuk ke dalam pintu-pintu semacam itu. Punya harta, ada yang datang, misalkan orang perlu pelit, padahal itu, maka orang minta-minta, kita husnuzon saja, nggak usah, jangan-jangan, ya memang perlu antisipasi, maka sedekah diperbaiki. Makanya kata Allah, asyaitanu ya'idukumul faqra, setan ini yang menakut-nakuti kalian dari kefakiran, kemiskinan. Saya punya harta 5 juta, kalau saya kasih pinjem 3 juta, ada yang minjem, terus saya nggak punya, misalkan. Padahal dia orang barangkali sangat perlu dan bisa mengembalikan. Pak, nanti saya ganti, atau ini saya jaminannya. Kalau kita memang harta berlebih, untuk anak-anak pendidikan sudah ada, untuk kebutuhan rumah tangga, biaya makan ada, SPP anak sudah dibayar, gaji pembantu sudah disiapkan, berikan. Karena setan itu membisikkan kekhawatiran-kekhawatiran itu. Jangan sampai kita berbuat baik sehingga jiwa kita terdidik untuk sebagai orang yang derma. Ini hadirin sekalian, asyaitanu ya'idukumul faqra. Itu pertama. Yang kedua, jika satu kunci surga sudah dipegang, kunci kedua adalah bariun minal ghulul, terbebas dari apa yang namanya ghulul. Apa itu ghulul? Tidak amanah di dalam mengemban tanggung jawab, kepercayaan maupun pekerjaan. Ghulul. Kalau ketika kita bekerja sama atasan, kita mengerjakan tanggung jawab pekerjaan kita dengan baik. Itu namanya, kalau kita tidak amanah dulu, saat kerja dia main-main HP, padahal pimpinan tidak mengizinkan, kecuali pimpinan mengizinkan. Misalkan, kalau tidak ada pekerjaan, boleh kalian istirahat. Tidak ada pekerjaan, boleh ganti shift misalkan. Tergantung yang memberikan tanggung jawab. Sama dengan kita diamanatkan sebagai pengurus masjid, sebagai ketua RT, ketua RW, lurah, bahkan presiden. Maka ghulul ini kalau kita tidak amanah di dalam menerima tanggung jawab kepercayaan dan pekerjaan, ini akan menjadi penghambat kita masuk surga. Maka mencari rezeki yang halal adalah ibadah, saking mulianya. Bahkan Nabi bersabda, man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran. Siapa saja yang memasuki waktu sore hari, dirinya merasa capek, merasa letih karena pekerjaannya dari pagi hari, amsa maghfuran lah, dia memasuki waktu sore hari, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh hadis sekalian, agama kita mengajarkan begitu. Maka tidak hina, mulia pekerjaan yang halal. Apakah dia pemulung, pencari sampah,
ketika dia lakukan dengan cara yang baik, yang halal, yang benar, itu berpahala. Gojek misalkan, ketika membawa kliennya, penumpangnya berhenti di depan lampu merah dengan terik mentari yang begitu panas, percucuran keringatnya, ini keringat yang akan memadamkan api murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, maka siapa saja, terkadang kita seorang itu, ya Allah capek juga ya, merasa letih. Kalau kita ikhlaskan, kita ridho dengan ikhtiar kita itu, dengan pekerjaan kita itu, karena kita ngebela-belain nyari nafkah, nyari rezeki yang halal, menghidupi anak dan istri, maka dia memasuki waktu sore hari, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang membatasi kita hadir, saya persingkat saja. Yang ketiga, bariun minad daini, terbebas dari apa yang namanya hutang ketika dia meninggal dunia. Ketika jiwa berpisah dari badannya, man faraqar ruh, siapa saja kata baginda yang ketika berpisah ruh dari jasadnya, al jasad wa huwa bariun min thalathin, terbebas dari tiga hal ini. Kata Nabi, wajabat lahul jannah. Redaksinya begitu, wajib, bukan hanya pantas dan boleh, wajib masuk surga. Hadirin sekalian, terbebas dari hutang. Maka ini Islam mengajarkan keseimbangan ya. Yang kaya berbagi, yang miskin jangan gampang minta-minta. Maka kata Nabi, orang yang punya hutang, lunasi hutangnya ketika dia bisa melunasinya. Jadi jangan kita ngutang getol, minjem hutangnya rajin, tapi giliran melunasi males. Jangan. Karena itu hak saudara kita. Hak kepada manusia itu jauh lebih berat ketimbang hak kepada Allah. Kewajiban kepada Allah. Kenapa? Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Rahmati, kata Allah, sabaqat ghadabi, melampaui murkaku. Rahmatku jauh lebih luas daripada marahku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Rahmati sabaqat ghadabi. Tapi kalau sama manusia, kalau kita punya kewajiban, kita belum minta diikhlaskan, belum minta dimaafkan, belum minta diridhoi. Kita punya utang nih, misalkan, Pak, saya belum bisa bayar. Kata yang punya utangnya, yang punya piutangnya, udah Pak, nggak usah dibayar. Itu baru gugur. Tapi ketika dia punya utang, dia bisa melunasinya, tapi berleha-leha. Antar aja itu mah gampang. Kalau dia mampu melunasi hutangnya, tapi disepelekan sampai ke bawah mati. Kata Nabi, orang yang punya utang mampu melunasi hutangnya sampai ke bawah mati, arwahnya menggantung bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi, kecuali utangnya dibayarkan oleh anak cucu keturunannya atau oleh orang lain yang mau membayarkannya. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi tidak mau mensolatkan, memimpin solat jenazah orang yang punya utang. Ketika para sahabat meminta, ya Rasulullah, sholli alaihi, tolong pimpin solat jenazah, kami bermakmum kepada baginda. Nabi bertanya, apakah orang ini punya hutang? A'alaihi dainu, punya baginda? Oh punya. Kembali Nabi bertanya, ataruka syai'an, ini Sahih Bukhari, apakah orang ini meninggalkan harta hingga bisa ditutupi hutangnya dan harta yang dia tinggalkan? Enggak punya baginda, enggak ada. Apa kata Nabi? Sallu alaihi, kalian saja yang mensolatkan, yang mimpin solat. Aku enggak mau. Hingga kesian para sahabat. Abu Qatadah bukan saudara kandung, hanya tetangga, hanya sahabat, teman. Kasihan. Ya Rasulullah, sholli alaihi, tolong pimpin solat jenazah, solatkan dia. Wa alayya dainuhu, dan saya yang akan melunasi hutang, saya yang menanggung hutangnya ya Rasul. Baru Rasul mau mensolatkannya. Di makna yang lain, dipahami dari hadis ini, ada amal perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang tapi dia dapat manfaatnya. Seperti ini, dia punya utang, semasa hidup nggak dibayar utangnya,
Apakah karena dia mungkin nggak bisa melunasi atau mungkin sengaja, wallahu a'lam, tidak diceritakan dalam hadis tadi. Sampai meninggal dunia. Lalu ada orang lain ngadep kepada baginda Nabi, wahai baginda, saya yang melunasi hutang orang ini. Artinya ada amalan, ada kebaikan, amal soleh, perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh si fulan ini, melunasi hutang, tapi dia mendapatkan manfaat, mendapatkan faedahnya, mendapatkan pahalanya dengan pelunasan hutang dari orang lain. Maka ada amalan seperti disampaikan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, sedikitnya ada 21 amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh seseorang, tapi dia mendapatkan manfaat dari apa yang dikerjakan oleh orang lain. Padahal dia tidak pernah mengerjakan amalan itu, tapi dia dapat manfaat dan pahalanya. Itu makna lain dari hadis tersebut. Demikian hadirin sekalian, sudah jam 5 lewat 56, sepertinya sudah syuruk karena sedikit mendung, mungkin musim hujan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kebersihan jiwa harus kita jaga, amanah ketika kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Makanya seorang sahabat, ya, Amr bin As, pernah nginep, ini terakhir, hadis terakhir, sebagai penutup dan kesimpulan pentingnya kebersihan jiwa. Nginep. Jadi Nabi di dalam Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kata Nabi, saya tuh ahlul jannah, akan masuk ahli surga. Para sahabat, wah, ahli surga mau masuk, siapa gerangan orang itu? Ujuk-ujuk, oh si fulan, nggak disebut namanya. Orang yang disebut ahli surga ini nggak tahu kalau dia ahli surga. Para sahabat, ini hadis yang sahih. Lalu Amr bin As, karena dia mendengar itu, di kemudian hari izin, wahai fulan, boleh nggak aku nginep di rumahmu? Oh boleh, silakan. Dia pengen tahu apa sih amalan orang itu, kok bisa dibilang ahli surga. Nginep dia. Malam pertama nggak sholat tahajud, nggak qiyamul lail. Malam kedua sama, sholatnya standar aja, dia sholat jamaah bareng. Sedekahnya kecil, sedikit. Dia nginep 3 hari, 3 malam. Malam terakhir ketiga sama, tidak istimewa seperti orang kebanyakan. Lalu bilang, kata Amr, wahai fulan, engkau ini dibilang ahli surga oleh Nabi. Iya. Aku ingin tahu amalan apa yang istimewa dari orang itu. Bilang, aku ahli surga ya. Oh mungkin ini apa? Menyampaikan pada Amr bin As, wahai Amr, aku kalau mau tidur selalu mengingat-ingat apa yang telah aku lakukan pada hari itu. Dari sejak aku melek mata sampai aku menutup mata mau tidur ini, siapa orang yang telah berinteraksi dengan aku di hari itu? Si fulan, si fulan. Kalau ada di antara mereka yang berkata kasar kepadaku, yang menyakiti aku atau mengambil aku sudah merelakannya, aku sudah mengikhlaskannya, aku sudah memaafkannya, sehingga aku tidur dalam keadaan plong, dalam keadaan legowo, dalam keadaan tenang, tidak punya pikiran buruk kepada saudaraku, kepada tetanggaku, kepada orang yang bertemu denganku di hari itu. Dan itu aku lakukan hampir setiap hari, setiap malam ketika aku akan tidur. Selain aku membaca istighfar ketika akan tidur, mohon ampun, dan aku memaafkan orang-orang yang berjumpa dengan aku di hari itu. Intinya kebersihan jiwa, kelapangan jiwa, mudah memaafkan, karena tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Dalam surah Al-Hadid dikatakan, ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini ataupun yang terjadi pada setiap diri kalian, kata Allah, kecuali telah ditentukan, telah tertulis dengan izin Allah berdasarkan ikhtiar kita. Makanya kewajiban kita cuma ikhtiar yang baik, lalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan suara yang barangkali mungkin kurang jelas. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kedaifan, kesalahan dan kebodohan anak al-fakir. Demikian, mohon dimaafkan.
Barangkali ada yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan bisa Al-Fakir jawab. Wallahu a'lam. Baik, kemudian saya sedang jawab yang baik. Yang lain? Oke, kayaknya yang lain hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada 3 hal yang tadi, ini nanti saya akan masuk ke sebuah kontroversi pemikiran kadang-kadang. 3 hal ini yang tadi sifat-sifat dulu, sombong dalam hal apapun, kemudian amanah, dan tidak bebas dari hutang, menjadikan orang tidak hanya bisa masuk surga, tapi wajib masuk surga. Dan sekarang ada pertanyaan, di mana posisi ibadah makhluk? Karena saya lihat orang lebih banyak sekarang memfokuskan ibadah-ibadah yang sifatnya vertikal, sehingga ada yang sifatnya negatif terhadap dirinya sendiri, terus perhatian menolong orang lain, ada orang sengsara di sekitar masjid malah diusir, dimarahi seperti itu. Kelihatannya bertentangan. Tapi ada yang bilang, pokoknya ibadah makhluk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, waktu-waktu yang paling dijawab, yang pahalanya paling banyak, sehingga orang bisa mengenalkan masuk ke surga. Terus lagi yang sering muncul adalah satu faktor lagi yang namanya sering harus kecil. Ini sering orang nggak sadar, dia melakukan 3 hal tadi, nggak pernah sombong, nggak pernah ujub, nggak pernah riba, ya. Terus dia amanah, dedikasi, meskipun dia negasi itu juga masih kontroversi, negasinya benar atau enggak, 02, 03, 01, kadang-kadang kan keluar pikiran seperti itu. Dan dia juga nggak punya utang, modalnya banyak, dia sering kampanye. Iya. Tapi sering muncul itu, dia baik tadi posisi pertanyaan saya tadi, posisi ibadah yang sifatnya makhluk termasuk sering kecil. Apakah ini nanti bisa menghapus seandainya orang melakukan 3 hal tadi, seperti tadi yang di rumah yang ketika sahabat tiap malam bisa memaafkan orang lain? Memang sulit, kita memaafkan orang yang paling kita benci itu memang sulit. Tapi kalau itu kita latih nanti mungkin bisa juga. Itulah posisi itu kan bisa menghapus tadi itu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komentar atau barangkali pertanyaan dari Pak Wisnu ini sangat penting, ya, sangat bagus, karena ya ini sangat strategis. Apa kaitannya? Apa hubungannya di satu sisi? Jadi begini, itu sebenarnya syarat dan rukun itu syarat dasar, ya. Ibadah itu, keimanan itu tentu itu kewajiban pokoknya, fondasi dasarnya. Kita berbuat baik kalau kita tidak percaya kepada Allah itu ya talasya, hilang, mencair, habis. Karena tanggung penampung amal soleh itu iman. Makanya kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Orang yang enggak percaya kepada Allah dan Rasulnya, bagaimanapun dia berbuat baik, ini tidak diterima, tidak punya penampung, gitu. Kalau tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apa kaitan dengan tadi? Adalah maka disinilah bahwa hadis Nabi yang mengatakan ini kan terkait dengan ibadah. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah shalah. Amal perbuatan yang pertama kali akan dihitung adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka dipandang baik amal perbuatan yang lain. Ini kan sama. Ngapain kita sedekah? Ngapain kita berbaik sangka? Ngapain kita menolong orang lain? Misalkan, kalau kita sholatnya udah baik, misalkan, maka dipandang yang lain baik. Interaksi sosial kita, perdagangan kita dengan atasan kita, dengan istri kita, maknanya adalah amal ibadah pertama yang akan dihitung adalah sholat. Maksudnya adalah kalau sholat kita baik, maka yang lain baik. Ini bukan semata baik dalam arti
rukuknya, selain itu ya, sujud, bukan itu. Tapi yang dipandang baik adalah ketika sholatnya ini membuahkan, sholatnya menjadi wakil dan representasi dari perbuatan kesehariannya. Maka ketika orang sholat dia masih mencuri, berarti sholatnya tidak baik. Kenapa? Karena dia tidak menghayati sholatnya, dia tidak memahami makna sholatnya. Kalau ada orang sholat dia masih berzina, berarti kontradiksi dengan apa yang dia lakukan dalam sholat. Sholat tidak baik, bukan bermakna sholat saya kan udah sempurna. Sampai ada yang belajar, nih mau sujud kaki dulu apa tangan dulu, ribut dengan itu. Nih sujud kaki direnggangkan, kaki belakangnya apa dirapatkan, misalkan. Ini takbir begini apa begini. Bukan itu yang esensial, yang pokok itu bukan itu, hadirin sekali. Maka ketika kita Allahu Akbar, Allah yang paling besar, maka orang Islam kalau masih stres, berarti dia tidak mengamalkan sholatnya. Karena yang lain kecil, sebesar-besarnya urusan dunia pasti akan berakhir, akan selesai, dan kita kembali kepada Allah dengan kondisi yang baik kalau kita bertahan dengan kesabaran dan keridhaan. Itu maksudnya. Maka sholat yang baik yang akan terhitung kalau sholatnya baik, yang lainnya baik adalah kalau sholatnya merepresentasikan kehidupan dalam kesehariannya. Itu maksudnya, kehidupan dunianya, pekerjaannya. Kan ketika kita misalkan antara dua sujud, duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni, ya Allah ampuni dosaku, sayangi aku, wajburni, bimbing aku. Jadi kalau dia masih wajburi warfa'ni warzuqni, di sini ada berikan rezeki yang halal. Maka ketika dia mencari rezeki yang tidak diridai, berarti sholatnya nggak benar ini. Ketika dia takbir Allahu Akbar, Allah yang paling besar, tapi yang lain dalam kehidupan nyatanya masih ada yang lebih besar dari sholatnya, berarti sholatnya nggak benar. Itu maksudnya. Maka kita dari kecil mungkin belajar sholat, mungkin dulu nggak paham bahasa Arab, maka sedianya alangkah baiknya kita perbaiki kualitas sholat kita. Yang tadinya kita nggak paham apa yang kita ucapkan, kalau kita sudah mulai dewasa, tua, berumah tangga, udah mulai tua, itu sedianya harusnya sudah paham apa yang di Allahu Akbar, Allah masuk, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha. Jadi kalau yang pernah tinggal di Timur Tengah, mungkin dia nggak menerjemahkan, dia langsung refleks. Udah menjadi bahasa dia, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau yang mungkin tidak, itu mungkin dia mengartikan, enggak ada masalah, yang penting dia khusyuk. Khusyuk yang sederhana, dalam makna dia menghayati sholatnya, memahami itu. Masih lebih baik kalau dia paham, dia baca kulhu terus setiap sholat, ketimbang yang dia baca tidak dia pahami. Itu masih lebih utama. Dia paham, dia hayati. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang maha tunggal, yang maha esa. Wahdah fil kasrah, wal kasrah fil wahdah. Ahad itu, esa itu. Lam yalid wa lam yulad. Allahus samad, Allah tempat bergantung, tempat meminta. As-samad itu tempat bersimpuh. Ketika dia masih mengadunya kepada selain Allah dalam makna puncak pengaduannya. Kalau ngadu kepada manusia, Pak, saya ini, itu bukan musyrik. Musyrik itu menempatkan hak Allah kepada manusia, kepada makhluk. Apa-apa ini musyrik, apa ibadah menurut para ulama. Apa-apa yang menjadi kuasa Allah, hanya Allah yang bisa melakukan. Lalu perbuatan ini dipindahkan pada manusia, itu baru musyrik. Misalkan yang memberikan rezeki itu Allah, dipindahkan kepada manusia, oh dia yang ngasih rezeki, itu musyrik. Yang menghidupkan dan mematikan itu Allah, lalu dipindahkan kepada manusia, yang menghidupkan dan mematikan si fulan, ini musyrik. Kalau kita minta tolong, kan kita tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Maksudnya bukan minta tolong, Pak, ini rumah saya kurang genteng, tolong dong, bukan itu. Itu perbuatan yang bisa dilakukan manusia. Itu tidak musyrik, karena itu manusia mampu melakukan itu. Adapun musyrik adalah meletakkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Ini adalah hak Tuhan, tapi dilekatkan kepada manusia. Ini musyrik.
Maka kembali kepada tadi, Allah tempat bergantung, tempat meminta, tempat mengadu. Tapi ini kok stres? Ini artinya sholatnya ini tidak baik, sholatnya itu tidak benar. Maka hitungannya nanti di akhirat, sholatnya bukan sholat yang baik. Maka dikatakan idza saluha saluhat. Kalau sholatnya baik, amal perbuatan yang lainnya baik. Kalau sholatnya buruk, amal perbuatan yang lainnya buruk. Bagaimana sholat yang baik? Yang tadi dia hayati, dia paham, dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang terkandung dalam sholatnya itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika dia sujud, maha suci Allah yang maha tinggi dan segala puji baginya. Dia tidak merasa sombong. Subhana rabbiyal azim, Allah yang maha agung. Dia jadi mengikuti apa yang tersirat, terkandung, diajarkan dalam sholat itu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Pujian hanya untuk Allah yang baik. Salawat. Nah, ini mewakili apa yang ada dalam sholat, menjadi perwakilan, simbol penghayat yang akan dihayati dalam kehidupan nyata dia. Demikian barangkali yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Ya, baik, terakhir berdoa Pak Ustaz. Baik, mari kita meminta kepada Allah semoga talim ini talim yang Allah ridhoi. Ya Rabb, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi kami yang mulia, imam para nabi dan rasul, pemilik syafaat teragung nanti di akhirat, dengan keberkahannya ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, lapangkanlah rezeki kami, sehatkanlah badan kami, panjangkanlah umur kami dalam taat dan ibadah kepadamu ya Allah. Bimbinglah agama kami, bimbinglah agama keluarga kami, agama anak cucu keturunan kami. Jadikanlah kami dan mereka orang-orang yang kami cintai ya Allah, orang-orang yang kau bahagiakan di dunia dan di akhirat ya Allah, dengan keberkahan Al-Mustafa, Nabi kami yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya ayyuhan nabi. Assalamu alaikum ya jami'al anbiya wal mursalin. Assalamu alaikum ya jami' malaikatillahi fil ardi was samawat. Assalamu alaikum ya jami' ibadillahi ta'ala as-salihin. Assalamu alaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum ya awliya hadhihi al-qaryah wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhduru illa biiznillah washfa'u lana 'inda Allah. Dengan kemuliaan, dengan keberkahan Nabi kami yang mulia, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.